Oke, jadi video kali ini agak beda ya daripada video-video biasanya nih. Kita mau cerita horor kali ini nggak dulu nih guys. Kita pengen merayakan 100.000 subscribers. Apa ya? Aduh, bingung. Ya udah sih, ini bakal jadi video unboxing dan juga ada Q&A sedikit ya guys dari teman-teman TikTok dan IG nih. Jadi kemarin tanggal 8 Juli ini channel ya udah 100.000 Kak guys. Otomatis kita bakal dapet silver play button dan silver play buttonnya udah di sini. Sumpah gue excited banget sih. Soalnya ini channel itu udah pernah ngepost udah jauh lagi di kayak 9 tahun yang lalu guys. Emang cita-cita gue tuh salah satunya jadi YouTuber. Terus tiba-tiba kayak, hah, dapet ini sekarang. Saya sudah diakui oleh YouTube. Ini kita unboxing dulu ya. Ini udah dilepas alamat-alamatnya biar aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja lah ya unboxing. Nanti Q&A-nya biar seru-serunya gitu. Oke, bismillah. Ini dikirim langsung dari Amerika loh guys. Sombong amat. Do you remember your first 100 subscribers? Yes. Jadi awal-awal itu pas waktu di TikTok sih. Dan sekarang 1.000. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Look at that. Presented to Gina Eros for passing 100 subscribers. Oke, langsung aja. Gue pernah megang ini dulu udah lama banget, woy. Punya orang, terus gue post di Instagram ganti nama kayak begini nih. Lihat tuh, gue ganti nama. Akhirnya 2 tahun setelahnya tiba pula lah punya saya sendiri, guys. Punya saya sendiri, guys. My baby. Gue kehabisan kata, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Apa ya guys? Ini udah hampir mau jalan 2 tahun di YouTube. Kita baru mendapatkan 100.000 subscribers guys. Sebenarnya itu cukup cepat ya bagi gue yang agak kurang konsisten ini menjalani ini. Tapi ya alhamdulillah, gue mau makasih juga buat kalian yang udah support, terus juga yang udah subscribe channel ini dan udah nyalain notifikasinya, nonton terus video-video gue yang baru. Makasih banget ya buat kalian yang selalu dukung. Oke. Ya udah sih. Apa ya? Ngomong apa lagi? Ya udah, mau kasih. Ntar kalau misalnya udah yang kita menerima yang gold, aduh nggak tahu kapan ya. Semoga tahun depan atau tahun ini possible lah ya tahun ini kita langsung 1 juta subscribers. Amin ya Allah. Gue bakal ngadain ini Draw My Life maybe. I don't know. Tapi sekarang kita waduh, jatuh dia guys, udah mau diganti. Nanti kita ganti ini. Tapi sekarang kita ke Q&A dulu ya guys. Ini kita simpen di belakang ini. Taruh di mana ya? Sini kali ya. Nah, situ kali ya guys. Oke. Bagus. Ntar di sini yang silver play buttonnya, terus nanti di sampingnya ini gold, terus yang di atasnya itu diamond. Amin ya Allah. Oke, selanjutnya gue mau balesin dulu nih pertanyaan-pertanyaan kalian nih. Nah, jadi kemarin pas waktu mendekati udah mau 100.000 nih ya, gue tuh ngepost di TikTok dan juga Instagram soal kalian buka dong pertanyaan-pertanyaan gitu yang kalian kepoin. Dan sekarang bakal gue jawab, oke? Pertanyaan pertama nih, ini yang paling banyak guys. Kak, mau nanya, kakak sering keganggu nggak kalau habis bikin konten cerita horor? Semoga dibalas. Sebenarnya kalau sering diganggu itu nggak yang setiap hari diganggu ya, tapi iya, gue pernah diganggu. Jadi pas waktu awal-awal gue mulai bacain cerita horor di TikTok, gue tuh emang nggak punya peraturan guys. Jadi gue bikin video tuh kapan aja. Gue pernah bikin video jam 10 malam, terus bikin video hampir-hampir jam 12 malam, karena emang sempetnya jam segitu gitu. Pas waktu itu sempet lah beberapa kali itu ada ketukan. Gue udah post kok videonya di TikTok. Ada ketukan di ini apa sih namanya, di pintu gue, pintu ngarah ke balkon yang dimana nggak ada siapa-siapa guys di situ. Nah itu kayak begitulah, itu banyak terjadi seperti itu. Terus setelah itu gue notice nih kayak, wah kayaknya nggak enak nih kalau misalnya bacain cerita horor malam-malam. Akhirnya gue rubah lah nih, gue buat peraturan maksimal bacain cerita horor atau bikin video itu jam 5 sore ya kan guys, dari jam 10 sampai jam 5 sore. Nah awal-awal itu gue selalu ngetek video tuh jam 10 pagi. Sampailah nih suatu ketika ada nih di bulan Januari, kalau nggak salah Januari 2022
I think ya setahun lebih yang lalu. Itu tuh gue ngelanggar hal itu guys. Dan gue bacain cerita di jam 11 malam lewat. Jam 11:16 deh kalau nggak salah. Karena itu emang sebenarnya itu video endorse. Dan gue harus skincarean sambil baca cerita horor gitu kan. Nah, bacalah di situ. Lu tahu jam 2 malam ya gue diteror. Teror ngapain guys? Gue dengar suara emak gue nangis dari atas. Dan itu nangisnya tuh khas banget. Kayak emak gue kalau nangis emang kayak gitu. Kayak ditahan kayak gitu. Nah, gue dengar suara itu kan cukup lama kayak 3 menit. Terus kan gue khawatir dong ya. Ini emak gue kenapa? Gue takutnya emak gue ada saudara gue yang meninggal atau gimana gitu kan. Akhirnya gue memberanikan diri nih. Bawa kucing gue nih, si Gonco nih yang ini nih. Gue giniin, gue peluk. Terus gue ke atas. Lu tahu, di atas gak ada siapa-siapa. Dan oh ya, by the way, sebelum nangis itu, emang gue denger suara pintu kamar nyokap gue itu kebuka. Nyokap gue pergi ke toilet. Terus nyokap gue balik lagi nih. Tapi gue gak denger suara tutupan itu. Tutup pintunya gitu. Nyokap gue udah masuk pintu. Masuk kamar. Jadi gue kayak positif gitu. Emang itu emak gue gitu. Mungkin emak gue duduk gitu di ruang tamu dan nangis di sana. Jadi gue nggak yang kayak mikir apa-apa nih sebelum keluar dari kamar. Pas waktu udah di atas gue kayak emak gue kagak ada di mana nih. Ngeri. Nggak sampai situ doang guys. Belum. Jadi setelah itu kayak besokannya lagi. Jadi pokoknya gue tuh gara-gara melanggar baca cerita horor di jam 11 malam ini 3 hari berturut-turut gue kena. Besokannya yang mana ya bentar. Saking banyaknya udah ke-mess up ini di pikiran gue. Pokoknya hari itu 3 hari berturut-turut. Oh, besokannya emak gue malamnya ini nih pergi nih ke Bandung kan. Gue sendirian di rumah nih kan. Nah pas gue sendirian di rumah itu malam-malam sekitar jam 7 gue pergi keluar untuk beli mie ayam. Baliklah nih gue ke rumah. Pas gue buka mie ayamnya nih buat disalin ke dalam mangkok. Nah tiba-tiba gue dapet telepon dari rumah sakit. Emang saat itu gue mau operasi kan. Jadi rumah sakit nelpon kalau udah bisa operasi, kamu kesini minggu depan ya gitu kan. Udah mulai operasinya. Nah otomatis gue langsung telepon mak gue dong nih, kabarin gitu kan. Terus gue telepon mak gue lagi di jalan, masih di jalan. Kayak sekitar setelah maghrib mak gue tuh berangkat gitu. Sekalian gue berangkat pergi beli mie ayam juga. Akhirnya gue telepon nih mak gue kan. Ma iya nih, Gina udah di-approve buat operasi gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol lah sedikit nih. Kapan gitu-gitu. Sambil gue nyiapin mie ayam nih kan di piring. Dan waktu itu lagi di dapur. Gue loudspeaker lah, gue taruh nih HP di meja. Terus mak gue tuh tiba-tiba ngomong gini, Gina di rumah sama siapa? Kok itu kayak ada orang banyak? Gue sendirian coy, ya kan? Apa mah orang kesini Gina sendirian? Ini berlima aja ini sama kucing gue ada 4 kan. Terus mak gue ngomong kayak gini, iya itu tadi kayak ada orang yang ngobrol tadi itu sama Gina, samping Gina. Ini mami dengar. Gak ada mah, udah gak ada, Gina sendiri. Orang mama baru berangkat ini kagak ada. Udah kan, gue di situ agak merinding nih kan. Mak gue denger siapa gitu kan dari telepon. Gue sendiri, bener-bener sendiri di dapur itu. Terus akhirnya gue pergilah ke kamar, gue masuk, gue makan di kamar gue masukin semua kucing gue. And tuh hari itu, gue pokoknya gak keluar lagi lah sampai pagi. Nah paginya, gue kan sendirian tuh. Skip sampailah nih di sore hari gitu kan. Di sore ini gue kayak gak mau sendirian di dalam rumah gitu kan. Maghrib gitu kan. Karena gue agak parno. Di sini tuh posisinya gue udah kayak lumayan parno gitu loh soal ya yang tadi. Kira gue pergilah nih kan ke rumah kakak gue. Pas menjelang maghrib jam 5 sore gitu. Baliklah nih gue jam 9. Gue tuh gak mau nginep di rumah kakak gue karena gue punya kucing nih 4 di rumah kan. Gue kasihan aja gitu ninggalin kucing gue sendirian. Pasti kalian ngerasain juga lah hal yang sama gitu kalau kalian punya kucing. Nah, dan nih kan gue balik nih jam 9-an nih dari rumah kakak gue. Otomatis nyampe rumah sini tuh sekitar jam 9:30 kurang. Nyampe lah nih, gue masukin motor kan ke dalam rumah. Terus gue keluarin lagi nih. Gue keluar lagi untuk pintu. Gue keluar lagi nih untuk kunci pintu. Terus gue masuk lagi. Nah pas gue masuk, gue buka nih pintu kan. Posisinya nih samping sini kiri gue nih, itu udah rumah gue kan nih, udah meja makan udah kelihatan. Nah tapi di sebelah sininya itu ada pintu kamar nyokap gue, yang dimana itu kayak ada hiding spot gitulah. Di sini bisa ngintip gitu ke sana, ke pintu arah ke gue tempat berdiri. Di situ ngeliat nih gue. Di situ ngeliat lagi gue. Bentukannya tuh dia tinggi, terus tangannya tuh panjang, dia kurus, tinggi, kurus. Bentukannya kayak manusia, cuman bentukannya tuh kayak asap gitu. Warnanya tuh kayak asap, nggak kayak badan manusia gitu. Kayak asap transparan, warna abu-abu. Bentuknya manusia. Gue lihat kepalanya, gue lihat badannya, tangannya yang panjang dan badannya yang kurus, tangannya yang kecil juga, kurus gitu lah pokoknya. Cuman yang bikin gue kagetnya itu adalah di kepalanya itu matanya ini begini gede dan hitam. Sisa badan
badannya itu kan semuanya abu-abu. Matanya ini hitam, which mean kalau yang gue dapet bolong matanya. Dan itu gue langsung kayak kaget kan. Gue mundur, gue tutup lagi pintunya. Terus karena gue deg-degan, gue telepon mak gue yang lagi ada di Bandung. Ma, mama lagi ngapain? Basa-basi gitu loh, kayak lagi ngapain? Mama abis sholat isya, kenapa? Gak apa-apa mah, gini mau ngabarin aja, gini udah di rumah. Gue cuma kayak gitu, telepon kayak basa-basi gitu. 2 menit doang gue telepon, akhirnya gue udah lumayan tenang gitu kan. Karena posisinya di situ gue kaget gitu guys. Jadi gue menenangkan diri, terus gue udah masuk nih kan. Gue pergi nih ke atas. Gue lewatin tempat itu guys. Itu literally dia di sini. Tadi ngintip kan. Oh, bentuk apa ininya dia tuh ngintip tuh begini guys. Wing gitu. Dia kayak ngecek aja gitu. Ada udah pulang kamu gitu yang gue rasa ya. Jadi gue sebenarnya nggak takut tapi kaget. Nah, gue lewatin lah situ. Gue masuk ke kamar gue kan. Di kamar gue nih, waktu itu pintunya tuh gue kunci. Nah, pas waktu gue ada di depan kamar gue, nih kuncinya kan gue keluarin nih dari tas. Terus gue iniin. Nah, ini di daerah sini nih guys. Di depan sini itu ada lorong kan. Nah, di situ kan kamar gue. Nah, ini lorong nih. Kucing gue tuh biasalah kalau misalnya emang gue pulang, dia pasti ngikutin gue nih. Mereka udah ada 2 di depan gue dan 2 di belakang gue di arah lorong ini guys. Pas gue berusaha buka ini kunci kan, lu bayangin dia, gue udah setengah panik kan tadi abis ngeliat gitu kan. Walaupun emang udah agak lega, cuman udah setengah panik. Terus gue cari kan, gue buka nih, cetek, tiba-tiba ada suara sumpah, suara cewek tawa kayak ngeledek gitu dari arah sini. Gue di sini masih kayak positive thinking, kayak gue begini kan, gue nengok kan, ini lorong gelap semua guys. BTW ini jam setengah 10 malam nih kan, ini gelap semua. Gue lupa nyalain lampu, jadi yang hidup tuh cuma lampu tangga. Lumayan ya gitulah pokoknya. Terus gue nengok ke belakang, gue pikir kayak mungkin kucing gue salah denger gitu kali ya, gue cuma parno gitu. Lalu wih, kucing gue ternyata dia literally ada di belakang gue. Dia nggak ada di lorong, suaranya itu tadi dari lorong. Terus kayak oke, mari kita langsung buru-buru masuk ke kamar. Gue buka cepet-cepet, gue masukin semua kucing gue 4-4-nya. Gue langsung masuk ke kamar. Itu apaan tadi? Nggak usah dipikirin. Gue langsung tidur sambil nelpon temen gue sih. Kayak ada gitu guys. Ya lumayan panjang lah ya. Keganggu kayak gitu tuh udah sering sih sebenarnya. Banyak guys. Oh, kalau gue ceritain satu-satu ya pasti jadi satu video sendiri ya. Tapi ya itulah dimana gue ini melanggar peraturan gue untuk tidak menceritakan buat video cerita horor di malam hari, melanggar, dan 3 hari berturut-turut ada kena teror. Oke guys, selanjutnya, Kak pernah ngalamin pengalaman horor nggak waktu nge-explore tempat terbengkalai? Sebenarnya udah beberapa kali ya, kalau kalian nonton Gusur nih, itu udah sempat beberapa kali yang kayak kelihatan putih-putih di kamera. Biasanya editor nih yang nyadar kayak ada yang lewat nih. Nah, tapi kita kayak positive thinking, oh mungkin itu manusia gitu. Makanya yang di beberapa video sebelumnya itu kalian notice kan, kita tuliskan mungkin itu Erika yang memakai masker putih gitu kan. Dari situ kira kita semua penelusuran mau pagi, siang, malam pakainya baju hitam gitu guys. Gara-gara jangan sampai nih ada yang putih-putih lewat di kamera itu jadi kayak dikiranya maksudnya kalau misalnya ada yang putih-putih lewat di kamera nih, kalau kita semua pakai baju hitam ya berarti bukan kita gitu guys. Tapi sempat beberapa kali kalau kalian nonton Gusur sebelum ini, itu ada di klinik yang tempat bekas seorang ibu yang kehilangan anaknya nge-slay dirinya sendiri di sumur. Ya, di sumur. Itu lumayan banyak banget guys. Kejadian yang lumayan tegang ya. Dan semuanya tuh kita denger kayak cecek gitu. Kayak ditendang kayak something like that lah dari lorong itu. Nggak tahu ya, sampai sekarang sih gue masih mikir kalau itu ya kayak kita ditegur gitu loh. Untuk ya jangan macam-macam gitu. I don't know. Kalian nonton sendiri lah di video itu dan nilai sendiri maksud dari suara itu tuh apa gitu. Oke, kakak cerita hero pernah didatengin nggak? Pernah. Nonton deh video gue yang ini. Itu tentang gue lagi ngebikin video tentang Jalangkung, terus taunya dateng. Ya, lu lihat sendiri thumbnail aja udah kelihatan tuh. Kak, belum kakak sejauh mana di kota mana? Baru ke Bogor, Jakarta, terus pernah juga ke Bandung, terus juga pernah kemarin itu ke Jogja dan Semarang. Iya, sekalian ke Semarang juga di Bandung. Di Jogja. Kak, mulai kapan main TikTok? Main TikTok itu udah mulai dari 2020 sebenarnya guys. Dari zaman-zaman gue kayak nge-stitch video aneh gitu, terus kayak bikin ngikutin tren make up dan lain-lain gitu guys. Sebenarnya nggak yang horor dari dulu tuh. Cuman pas waktu 2021 tiba-tiba nih ya guys, ini belum pernah gue ceritain kayaknya di TikTok di mana-mana. Ini tuh sebenarnya ceritanya tuh kenapa gue end up
di horor. Padahal awal bikin main TikTok itu gue bikinnya video-video yang lucu gitu ya, terus cerita-cerita pengalaman sekolah. Karena tiba-tiba ada satu account yang gue nggak tahu sampai sekarang ini siapa, ngirim cerita pengalaman horor dia di Bali gitu panjang lebar. Terus akhirnya 3 bulan setelahnya gue bacain nih di TikTok dan boom, meledak langsung, banyak banget yang ngirim pengalaman horornya. Ya udah lanjut deh sampai sekarang. Sekarang followers kita udah ada di 3,6 juta. Sombong amat. Kak, kalau pas kakak baca cerita horor itu hawanya suka tiba-tiba berubah nggak? Kalau gue sendiri sih kayaknya iya ya, sempat beberapa kali kayak tiba-tiba berubah gitu, kayak terus takut. Tapi sekarang karena sudah ada yang nemenin di studio, jadi kayak aman gitu. Pengalaman apa yang bikin kakak takut sama hantu? Sebenarnya gue nggak takut sama hantu guys, sumpah gue nggak takut. Gue lebih takut sama manusia yang jahat gitu. Soalnya manusia lebih menakutkan guys. Hantu tuh kayak ya udah, kayak beberapa kali gue ngeliat hantu dia cuma muncul gitu, dia nggak bisa menyakiti kita gitu guys. Aman, nggak perlu takut sama hantu guys. Makanya gue cerita-cerita horor kayak gitu kan gue ngomong sama kalian yang kalian nggak perlu takut sama hantu, bisa ditangkal. Mereka juga kayak nggak seberdamage itu gitu, jadi aman. Kak, pertama kali ngonten tahun berapa? 2020. Cucu nggak ngetekin kakak. Mana anaknya? Nih, ntar. Cucu tuh ngetek tuh kalau malam guys, malam atau sore. Bisa di studio nih dia. Cuman nggak tahu dia lagi nggak pengen di studio soalnya gue baru adopsi kucing satu lagi. Jadi apa sih namanya? Lagi pada chaos gitu loh di sini kucing-kucingnya. Oh, ini pertanyaan cucu nih. Ini pertanyaan tentang cucu guys. Guys, cucunya nggak tahu di mana guys. Ini kucing baru gua nih. Ya, namanya Gucci. Dipanggilnya Cici. Jadi semua anaknya kucing gua itu harus dari G. Cuma satu kucing gua doang yang kucing pertama gua yang namanya dari I. Apa nak? Bau dia mulutnya guys. Karena dia anak jalanan guys. Anak sebatang kara, lihat tuh. Wah, lucu sekali kamu. Magis. Lihatlah badannya kotor. Tuh pada turun. Ah, ini anak gendut. Ayo cu, sini cu. Aduh, cucu aku, cucu. Dia tuh yang paling enak kalau digendong nih. Cucu, sayang, ayo. Ayo cucu, dia nggak suka guys di videoin. Nah, ini cucu. Cucu kenapa nggak ngetek cucu? Cucu ngeteknya hanya malam ya cucu ya. Cucu ngeteknya malam-malam kalau lagi bobo sama bunda. Bunda itu aku BTW. Saya bukan budak, saya bunda. Ya kan ya? Nah, oke, sini. Pertanyaannya ada yang mau bertanya cu, bentar. Kak Gina kapan suka kucing? Terus si cucu itu emang dari kecil udah Kak Gina adopsi? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya guys. Nih, ini cucu. Look at you. You're so cute. Gigit whiskersmu. Jadi guys, cucu itu sebenarnya anak kucing pertama gua. Jadi kucing pertama gua ini adalah yang ini nih. Anak aku yang ini nih, yang cantik ini nih. Iya, ini adalah kucing pertama aku. Dia ada di rumahku tahun 2020 Oktober. Ya kan sayang? Tuh, dia bawel guys. Kan dia emak-emak ini. Nah ini kucing aku yang pertama guys, namanya Icang. Terus sisanya 3 kucing lainnya itu adalah anaknya Icang ini guys, gitu. Cucu berarti ada sama gue dari di dalam perutnya Icang gitu guys. Oke, pertanyaan terakhir, kapan nikah? Doain segera didatangkan jodohnya. Women. Yaudah guys segitu aja video kali ini. Kalian kalau mau silaturahmi sama gue bisa langsung ke IG gue di sini, terus TikTok gue di sini ya guys. Follow dong IG gue nih biar gue bisa kenal banyak sama kalian. Ya di sana lebih aktif saya juga ya di story dan ya. Sampai situ aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Unboxing Silver Play. Oh, gold button. Kapan tuh ya? Sebelum ada video unboxing gold play button, gue langsung selamatin aja ya buat Gina yang ada di masa depan. Selamat sudah mendapatkan gold play button ya Gin. Tahun berapa bilang ya? Udah nikah belum? Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.